Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Erlangga Hafizati dengan NIM 10 10 10 10 10 10 10 10 jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai remedi UAS Fisika dari Pak Roni. Jadi jadi langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, untuk soal yang pertama diketahui bahwasanya seorang mahasiswa IT Telkom Surabaya membuat robot yang bisa melakukan tendangan T pada olahraga pencak silat. Dalam satu perlombaan dia mendapatkan tantangan untuk melakukan teknik tendangan T pada badang besi yang terkadang vertikal sehingga badang bisa berputar 90 derajat dan membentur lonceng yang posisinya persis di sudut 90 derajat tersebut. Lonceng baru berbunyi bila kecepatan ujung batang yang membentur lonceng adalah 10 meter per second. Bila batang tersebut panjang 5 meter, posisi angsel berada di ujung atas dan massa besi 5 kg. Tentukan gambarkan kondisi tersebut. Ya, jadi kita langsung gambarkan. Tadi kan ada istilah robot tendangan T ya. Jadi kalau kita gambarkan kayak gini. Ya, jadi saya jelaskan. Jadi ini adalah kondisi batang di mana dia itu sebelum menendang menendang pipanya atau menendang besinya ini, ditendang oleh robotnya ini tadi. Kemudian untuk yang B itu kondisi di mana batang sesudah diberikan gaya oleh robot. Jadi yang ini. Kemudian yang C itu kondisi di mana batang diberi gaya oleh robot untuk membunyikan ini bel yang ada di sini, untuk membunyikan bel yang berada pada 90 derajat. Jadi di sini ada sini adalah sudutnya 90 derajat. Tadi kan dia kan melakukan tendangan T, ada besi, jadi kan otomatis besinya dia akan ke situ kan, sebesar 90 derajat gitu. Nah, terus untuk yang pertanyaan kedua, tentukan gaya, waktu, dan posisi benda tersebut apabila
apabila bentar, ini apabila di mana posisi tendangan tidak persis di ujung batang. Ya, jadi kita langsung saja mengerjakannya. Yang pertama-tama ini kan komponennya sudah diketahui ya, tinggal bagaimana kita mengeksekusinya. Jadi untuk yang pertama-tama tadi kan kita sudah diketahui kita harus mengetahui berapa panjang kecepatan sudutnya. Jadi untuk rumusnya adalah kecepatan sudut itu sama dengan kecepatan panjang sudut ya, itu sama dengan V per L, atau sama dengan tadi kan kecepatannya berapa tadi? Kecepatannya itu 10 ms kan tadi kan. Ini V nya sama dengan 10 ms. Jadi 10 bagi 5 itu sama dengan 2. Nah, baru kita mencari momen inersia batangnya. Nah, karena kita tadi memakai istilahnya bola pipa, maka kita bisa memakai rumus sepertiga. Inersia itu sama dengan sepertiga terus MB kali L kuat. Nah, sepertiga terus dikalikan masanya tadi kan 5 kali 5 kuadrat, terus sepertiga kali 25 atau 25 kali 5, berarti sama dengan ya, atau sama dengan 41,67 kg. Gini ya. Ya, jadi gini. Kita awal-awal mencari kecepatan sudut ininya batang, kecepatan sudut panjang batangnya. Kemudian kita mencari momen inersianya. Kemudian langkah ketiga apa? Langkah ketiga adalah untuk mencari massa gabungan dari bendanya ini. Jadi berapa massa gabungannya? Tadi massa gabungan itu berarti kan tadi ada massa R. Ya, R-nya itu ini kan tadi. Ada massa panjangnya atau massa pipanya tadi. Massa besinya. Berarti kan M itu sama dengan MA plus MB. Ya, jadi MA dari 2 kilo plus 5 kilo sama dengan massanya ada 7 kilo. Setelah kita mengetahui ini semua, jadi kan tadi angkanya kita ubah di sini. W itu sama dengan 41,67, terus WL nya itu sama dengan 2 radian. Kok W ini iya, sorry I. Terus kemudian M gabungannya sama dengan 7 kilo. Nah, sekarang kita lanjut aja. Sebentar. Iya, jadi langsung lanjut aja. Setelah ini kita mencari apa? Nah, kita bisa memakai hukum kekekalan momentum untuk mencari untuk mencari kecepatan sudut dari si B-nya. Ini kan kecepatan sudutnya kita masih ketahuinya kan dari panjang ininya. Nah, kita dapat mengetahui menggunakan rumus kekekalan momentum. Nah, jadi kita dapat mengetahui dan menggunakan rumus kekekalan momentum. Jadi ini tadi kan sudah saya perbarui sini ya. Jadi ini I-nya ada itu 41,67, dan kecepatan sudut panjang bendanya ini adalah
2 radian per second, dan kemudian massa totalnya adalah 7 kg. Lanjut, kita menentukan kecepatan sudut dari B-nya. EM1 Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Jadi kan EM1, hukum kalam momentum itu adalah rumusnya ya dari momentum itu sendiri, yaitu EK plus EP kan. Nah, dalam kasus ini EP atau EK-nya, EP-nya tetap menggunakan M kali Q kali H, cuman ada variasi dalam misalnya massa totalnya. Untuk yang EM pertama kan, nanti sebelum dia bergerak itu kan ada namanya ya sebelum dia bergerak, kemudian ada ketika dia ini ya set. Nah begitu dia menggunakan. Nah kalau misalnya yang pertama itu menggunakan kecepatan sudutnya dari istilahnya bendanya, nah kita kalau misalnya setelahnya itu menggunakan kecepatan rumus panjang ininya, panjang batangnya. So kita masukkan. Nah, di sini ya. Mengapa kok di sini bisa 2,5? Ya jadi kan kita kalau lihat di sini ya. Nah, di sini kan total panjangnya 5 meter. Nah, tapi jarak antara ini dari atas ke pusat masanya itu kita tinggal bagi 2. Jadi kan ini 2, ini 5 ya. Bagi 2 berarti 2,5. Sehingga tingginya dari awal dari puncak ke titik masanya itu sekitar 2,5 meter. Itu jadi asal mulanya 2,5 meter. Jadi kita langsung pecahkan. Ini 0 tambah 50 coret 120 ini lebih kuat kita sih.
Apa? Aku udah enggak, enggak kuliah. Saya aku video bentar. Ya, jadi ini dengan apa yang menggunakan rumus kekalaman momentum, jadi kita mendapatkan bahwasanya hasil dari ini ya, kecepatan sudutnya itu adalah 3,16 sekian second. Ya, jadi ini adalah hitungannya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menentukan, jadi kita tambahkan ke datanya ya. W B sama dengan nah, kita tambahkan ke datanya. Kita bisa menggunakan rumus momentum momentum sudut ya. Jadi kan ada yang momentum linear, kalau kita setelah belajar di fisika ada yang namanya momentum sudut. Keduanya berbeda, namun juga sama. Jadi kalau yang momentum sudut itu kan dalam misalnya dinamika rotasi. Jadi dia menggunakan rumus L I kali W. Nah, kalau misalnya momentum satunya dia kayak EK plus EP tadi. Sebenarnya hampir sama, cuman satunya digunakan dalam gerak rotasi, satunya digunakan dalam gerak linear. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Oke, jadi kan tadi kan kita sudah pakai rumus ini, sekarang kita memakai rumus hukum kekekalan momentum sudut. Nah, jadi kita di sini kan ingin mencari istilahnya kondisi gambar A dan B ya. Nah, sebenarnya di sini ya kenapa kok berarti ini kan berarti kalau saya sama posisinya ada di sini dengan R itu 2,8, kemudian F-nya itu 40 dan T-nya itu 1,176. Nah, apakah bisa beda? Bisa. Tapi asalkan LB-nya itu sama dengan LA. Jadi LA itu akan menyesuaikan atau menyamakan dengan LB-nya ini tadi. Nah, jadi oke, jadi kan ini kan boleh sembarang asalkan hasilnya adalah segini kan. Oke, jadi saya pakai ya R-nya itu tadi. Nah, tapi dengan syarat ya. R-nya itu tadi dibawa dengan 5. Ya karena emang ya kalau misalnya 5 dia nggak bisa gitu. Pokoknya caranya adalah R-nya itu harus di bawah 5. Oke, jadi langsung saja kita kerjakan. Dan kita R-nya coba pakai 2,5.
F nya itu sama dengan coba 22, langsung aja ya, R kali F kali delta T sama dengan 131,77. Nah tadi 2,5 kali 22 delta T itu sama dengan 131,77. 2,5 kali 22 berapa? 25. Maka 150 ya, 150 berarti sekitar 55 ya. Yes. 2 kali 2 ya 55 ya. Berarti sampai 1 sama dengan hasilnya adalah 2,3958 second. Jadi ini adalah waktunya. Oke. Jadi ini ya. Ini adalah waktu yang saya dapatkan. Oke, jadi langsung saja kita menuju soal yang kedua. Jadi tadi gayanya itu adalah berapa? 22. Terus posisinya tadi itu segini. Ya tadi yang memakai itu ya memakai rumus itu tadi ada 2,8, terus ada yang gayanya 40. Nah itu adalah istilahnya posisinya. Nah jadi kalau di sini itu saya memakai gayanya 22. Nah kemudian waktunya ini 2,39581. Oke, jadi kita langsung lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, jadi untuk yang soal yang kedua diketahui bahwasannya ada sebuah gelombang bahwasannya. Ya, jadi BMKG memasang alat pengukur gelombang laut di sekitar pantai Camplong, Madura untuk mengetahui kondisi gelombang dan mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin terjadi. Ketika alat mulai diaktifkan, tambah grafik getaran titik sensor pelampu yang dianggap titik X0 seperti gambar A, sedangkan gambar B menunjukkan grafik gelombang dan titik X0 yang sama saat T0 second. Bila skala gambar dengan gelombang sebenarnya adalah 1:500, maka tentukan ini salah ya, kan 1:400 ini ya. Tentukan angka persamaan gelombang tersebut. Baik itu gelombang, amplitude gelombang, dan panjang gelombang. Jadi kalau misalnya digambar ya sebenarnya kalau digambar gak seberapa jelas. Jadi ini kan menggaris, ada gelombang jadi begini. Nah, terus di sini ada penggaris. Penggaris ini dia akan nentuin panjang gelombangnya. Satu panjang gelombangnya di sekitar. Nah, di sini juga ada penggaris juga.
Ya, jadi gini, sebenarnya di gambarnya sih nggak seberapa jelas, cuman kita gini, dia kalau misalnya gelombang ya, jadi kalau misalnya gerakannya itu dia ini, getarannya itu adalah begini ya, ini getaran, ini gelombang. Ini 2, ini 4, ini 6, ini 8, ini 10, 12, 14, 16. Jadi kita langsung saja kerjakan soalnya. Jadi untuk pertama-tama kita kan tadi disuruh untuk mencari periode gelombang. Nah, gelombang di sini kan ada, kalau misalnya kita memakai getaran ya, di sini kan ada 2 gelombang ya. Jadi di sini ada 2 gelombang. Kita bisa memakai rumus T sama dengan T per N. Nah, T ini berapa? T ini adalah waktu gelombangnya, getarannya ya. T nya berapa tadi? T nya kan 16 per N. N itu berarti jumlah gelombangnya 1, 2. Jadi jumlah gelombangnya ada 2. Sehingga kalau kita memakai rumus periode T sama dengan T per N, T itu berarti 16 per 2 sama dengan 8. Tadi periodenya adalah 8. Kemudian kalau dari rumus lagi kita dapat mengetahui bahasanya amplitude gelombang. Ya, kalau misalnya menurut penggaris itu A-nya adalah 2,4. Namun itu dikurangi oleh 1,2 sehingga apa? Sehingga jadinya 1,2 dikalikan sama 400. Kenapa kok dikalikan 400? Karena skalanya, skala aslinya. Sehingga apa? Hasilnya adalah 4,8 meter. Untuk periode amplitudenya. Jadi untuk dan panjang gelombangnya ya, panjang gelombang lambda itu sama dengan panjang gelombang tadi itu, kalau lambda itu berarti panjang gelombang 1 ya. Nah, kalau di soal itu panjangnya sekitar ini ya, 4,2 ya. Ini adalah 4,2 cm. Jadi kalau misalnya 4,2 berarti 4,2 dikalikan 400, hasilnya adalah 16,8 meter. Oke. Jadi kalau kita sudah menemukannya, jadi gini ya. Gini. Nah, jadi ini adalah untuk periodenya 8 second. Nah, di sini kenapa kok tiba-tiba 4,8 meter? Ya, jadi kan 400 ini sebenarnya masih cm ya. Jadi 1 cm itu mewakilkan 400 cm. Jadi kan kita kali sama 1,2 sehingga hasilnya berapa? Sebenarnya hasilnya adalah 4,8. Hasilnya itu sekitar 48 ya. Sorry. 480. Nah, 480 ini kita ubah ke meter sehingga apa? Hasilnya adalah 4,8 meter. Di sini juga sama. Harusnya hasilnya adalah 1680. Cuman kalau bisa diubah ke meter ya, yang ini jika diubah ke meter itu dia sama dengan 16,8 meter gitu. Jadi lebih singkat. Terus kita perbarui data. T itu sama dengan 8, A itu sama dengan 4,8, kemudian lambda itu sama dengan lambda sebenarnya 6,8 meter. Nah, sekarang kita soal nomor 2, yaitu arah rambat gelombang beserta alasannya.
Jadi kalau misal dilihat dari gambar, ketika posisi gelombang yang ini ya, jika posisi gelombang ini adalah 4 di T sama dengan 4 second dan X sama dengan 0, ya dia mulai dari bawah. Sehingga kalau misalnya mulai dari bawah, maka otomatis kita dapat mengetahui bahwasanya dia itu bergeraknya itu di kiri. Jadi kan gini, sehingga nanti hanya nampak yang ininya aja gitu. Jadi dia bergerak gini gitu. Nah, di sini T-nya sampai 4 second kan. Nah, ya kan seharusnya kan ini ada lagi ya ke sini ya. Nah, cuma karena yang gambarnya kayak gini, nah baik 4 second kan dia kayak gitu makanya di sini itu tidak nampak sama ini. Jadi dia ke sini bergerak ke kiri begitu. Baik, itu adalah untuk arah gambar gelombang. Apakah berpengaruh? Iya, tentu saja berpengaruh. Itu akan menjadi patokan dalam membuat persamaan dari gelombangnya. Dan kita lanjut ke soal 3, yaitu membuat persamaan gelombang dari apa yang telah kita ketahui. Jadi oke, persamaan gelombangnya tekan tadi kan Y sama dengan A, kemudian sin, karena memang gelombangnya sin, kali W T, kemudian plus ya, plus dikarenakan dia bergeraknya ke kiri, K kalikan X. Hanya dari diketahui bahwa 4,8 sin. Namun banyak ini belum diketahui apa rumus W atau kecepatan ini ya. W adalah 2pi per T, bisa 2pi kali F, tapi karena F tidak diketahui, kita dapat memakai 2pi per T. Ini berapa? 2pi per T nya itu 8. Berarti ya sama dengan 1/4 pi. Ini 1/4 pi kali T plus K. Nah, K itu rumusnya apa? K itu rumusnya adalah K itu sama dengan 2pi per lambda. Berarti K itu sama dengan 2pi per 16,8. Hasilnya K itu sama dengan 8 8,4 kali pi kalikan X ya. Jadi ini adalah persamaannya. Jadi kita persamaannya adalah ini dengan hitung-hitungannya di sini. W-nya diketahui 1/4 pi, kemudian K-nya diketahui 1/8,4 pi. X kita tidak mengetahui dan T kita juga tidak mengetahui. Kemudian ya setelah itu untuk soal yang nomor 4 itu kita mencari apa ya? Kecepatan gambar gelombang. Jadi gelombang dan getaran ya. Kita perbaiki dulu datanya satu. Oke, jadi W-nya itu 1.
E. Jadi untuk mencari getaran gelombang, kecepatan rambat getaran itu bisa memakai rumus V getaran, V rambat ya. Itu sama dengan lambda per T. Nah, kan tadi sudah ketahui bahwasanya kecepatannya posisi x-nya. X itu sama dengan 2. T-nya ya, kalau posisi T-nya itu sama dengan 6. Jadi kan 16,8 per 6. Oh sorry, ini T maksudnya periode 11,8 per 8 sama dengan 2,1 ya, 2,1 M. Jadi untuk kecepatan rambat dari getaran itu sama dengan 2,1 M. Kita perbagi getarannya. Lalu bagaimana dengan gelombang? Ya, jadi kan kita sudah ketahui bahwasanya gini ya. Jadi kalau misalnya untuk mencari kecepatannya, kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam ininya, persamaannya. Jadi kalau rumusnya itu sama dengan W dikali A cos, terus ya seperti biasa sama seperti W kali T plus minus K kali X. Nah, jadi kan kita masukkan semua. Ini kan kita masukkan semua kayak gini ya. Ya, kelihatan. Gini. Nah, kita masukkan semua ke dalam rumusnya. Beda tadi kita ketahui bahwasanya dia ada 1/4 pi. A-nya ini tadi berapa? 4,8. B-nya berapa? Ini sama 1/4 pi kali. Nah, T-nya tadi adalah 6. Plus minus plus ya, karena tadi gelombangnya plus 1/8,4 pi kalau jumlahkannya, X nya adalah 2. Oke, jadi langsung ya mungkin ya, ini langsung saja. Ya, jadi kita langsung saja. Jadi ini 4,4 pi, ini 6,4 pi plus 2,8 pi terus 4,8 pi 1,5 pi plus 0,3 pi. Gimana bos? Nah, jadi 1,73
Ya, jadi ini hasilnya. Ya, panjang sekali ya. Jadi gini. Ya, ini adalah perhitungan rumusnya. Dan lihat panjang sekali ya. Ini ada perhitungan rumusnya dan ini hasilnya ada 3,7529 6 ini kalau salah. Ya, jadi gitu. Ya, bisa sih dengan menggunakan bentuk yang lain. Jadi kan kita sudah mengetahui persen ini kan 3,75 ya. Vehicle ini adalah 6. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang lain. Ya, jadi sebenarnya kan kita nggak perlu masuk ini. Jadi sebenarnya kita itu bisa hanya menuliskannya harga besarnya itu dikali T plus 1,8. Atau kita bisa menuliskannya kayak gini. Ya, jadi masih bertahan ya. Ya, kita bisa menuliskannya kayak gini. Jadi kita tidak uraikan seperti tadi untuk menemukan jawabannya. Oke, jadi itu saja, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.